Komunikasi merupakan salah satu kunci yang paling penting. Jadi pada hari ini, saya akan bercakap di depan kamera. Hey guys, what's up? My name is Adil HR. Saya berumur 25 tahun. Saya merupakan seorang content creator di mana saya telah membuat pelbagai jenis konten. Sama ada YouTube, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Meskipun saya sudah mencapai umur 25 tahun, tetapi saya masih belum berani untuk bersosial dengan orang. Saya pun sebenarnya tidak tahu apa yang saya alami sekarang nih. Sama ada insecure atau anxiety bila saya berada di tempat awam. Contoh dia masa saya di kedai makan. Di mana saya betul-betul nervous mau panggil pelayan untuk order makanan. Saya mau angkat tangan, mau panggil tu pelayan. Tapi saya malu. Kenapa saya malu? Saya pun tak tahu. Jadi, dengan cara untuk tidak malu bila angkat tangan mau panggil pelayan untuk order makanan, saya gunakan satu kaedah tanpa perlu panggil diorang dengan suara. Dengan cara, saya tengok mata diorang. Sebab biasanya lah kan kalau kita tengok mata diorang lama-lama, diorang pada tengok kita balik, bah. Jadi, saya tengok mata nih satu orang pelayan. Saya tunggu dia respon sampai di tempat saya. So, akhirnya dia pandang lah. Dan akhirnya dia pun datang pergi tempat saya. Tapi sebenarnya saya pun tak suka lah tengok cara diorang datang. Sebab biasanya diorang datang kan dengan muka yang mengencang. Saya tengok muka dia macam diorang menyesal kerja di sana gara-gara gaji kena janji begini. Tapi kena bayar nak sampai setengah gaji yang kena janji. Saya pun buat relax lah, bukan masalah saya juga kan. Saya senyum lah sama diorang. Merata diorang senyum balik. Tapi tu aura serius diorang terlalu kuat bah. Kalak tu COVID punya jangkitan. Last saya pun ikut diorang jadi mengencang. Ya, order? Kasih saya nasi ayam satu sama kopi panas satu. Itu je, kau tidak mau minum suam atau Nescafe panas? Mau pilih apa? Mau pilih ini ke itu? Astaga bro, cepat fikir. Memang saya sudah dapat order makanan saya walaupun saya terpaksa tunggu selama 2 jam. Tapi itulah, saya masih nak dapat buat pilihan saya sendiri. Antara saya mau makan yang itu atau yang ini. Semenjak saya sampai di usia 25 tahun ini, saya sebenarnya sudah banyak expect bah semenjak saya berumur 20 tahun dulu. Salah satu dia dulu mungkin saya expect badan saya tidak akan membesar. Memandangkan dulu saya pernah makan banyak tapi badan saya kekal slim. Kali masuk 24 tahun, nah, terus ada salah satu penyesalan yang muncul di dalam otak saya. Tapi kejap. Tengok ni. Antara perubahan lain yang saya kecapi pada umur 25 tahun ini adalah saya punya daya pemikiran. Saya bukan mau klaim yang saya ini matang, tetapi perkembangan dari segi otak, di mana sel-sel otak saya sekarang sudah berhubung. Apabila otak saya semakin matang, so saya boleh buat pilihan saya, di mana saya boleh pilih tempat yang saya makan ketika dating bersama dengan girlfriend saya. Ay, panas oh. Jadi di mana lah kita mau pergi makan nih? Kejap ah. Oke, saya tahu sudah di mana kita mau makan. Ya, di mana? Di rumah. Ay, kenapa pula di rumah? Yalah, di rumah lah yang paling bagus. Sebab apa? Kita boleh jimat terus, kita punya minyak untuk pergi ke sana, ke situ. Jadi, daripada lagi bagus kita pergi makan di rumah, kan lagi bagus kita makan di rumah lah. Sebab... Tapi apa yang lebih penting selain daripada dapat fikir tempat makan? Yaitu memilih jalan hidup yang lebih baik untuk kita di masa akan datang. Saya sudah mencapai satu tahap di mana kini saya sedang berdiri di pertengahan usia dewasa. 5 tahun sudah berlalu hidup sebagai seorang remaja dan kini saya ada masa 5 tahun lagi untuk lanjut ke usia yang lebih dewasa. Di sini saya berdiri dengan perasaan yang resah dan takut. Jadi di sanalah saya terkena itu quarter life crisis di mana ia melibatkan anxiety tentang pilihan arah tuju hidup di masa akan datang. Jadi di sini saya sudah start petikan tentang apa pilihan yang saya sudah ambil. Adakah ini yang saya mahu sehingga menjelang umur 30 tahun nanti? Betulkah tidak pilihan yang saya buat? Mana yang patut saya dengar? Ikut kehendak ibu bapa atau diri sendiri? Ini soal tentang krisis tentang kehidupan yang kita pilih di 10 tahun akan datang. Kita di mana? Apa yang kita akan buat? Apalagi yang tertinggal selepas kita terlalu mengejar dengan benda yang sementara? Apa yang terbazir? Apa yang salah? Saya sendiri sudah lama berkecimpung dalam bidang yang saya minat semenjak di bangku sekolah lagi. Bila saya fikirkan balik, sekarang terlampau lewat sudah untuk saya patah balik. Dan juga sebab sekarang saya ada 5 tahun lagi sebelum saya mencecah umur pergi 30 tahun. Walaupun kebanyakannya orang cakap saya masih muda, but still, saya masih fikir apa yang akan jadi di masa akan datang. Jadi, apa yang saya buat, saya teruskan. Walaupun saya ada rasa kurang yakin dengan apa yang saya buat sekarang. Saya terus buat tanpa fikir 2 kali. Saya teruskan buat, saya terus buat dan terus buat sampai saya nampak hasil sekiranya saya tidak berputus asa.